Han Li mengarahkan pandangannya ke seluruh area sekitarnya untuk menemukan bahwa mereka masih berada di atas lautan tanpa batas, dan tidak ada catatan apapun untuk dilihat di dekatnya. Kita sekitar 4 atau 5 hari lagi dari tujuan kita. Not itu tidak terlalu besar, tapi terletak di sudut terpencil wilayah Xuanwu, di mana faksi paling khas darah dari pasukan iblis, ras iblis kekerasan, terletak. Iblis kekerasan ini sangat kejam, dan tempat ini jauh lebih kacau daripada di tempat lain di seluruh wilayah Xuanwu, jadi kita harus melanjutkan dengan hati-hati, kata Patriark Keluarga Panjang dengan sikap serius. Jika kita telah memilih simpul iblis di dekat Deep Haven City, kita akan bisa meminimalkan risiko yang terlibat. Wanita muda dari keluarga YM menghela nafas dengan sedih. Tidak ada simpul spasial di dekat Deep Haven City yang cocok. Aku sudah mengirimkan pengintai yang telah mengkonfirmasi bahwa hanya melalui simpul ini kita bisa langsung mencapai pegunungan Bloodstone dari alam iblis tetua. Pegunungan Bloodstone sangat tandus di tempat lain, jadi kita seharusnya tidak menemui bahaya di sana. Jika kita memasuki alam iblis penatua melalui simpul lain, kita berisiko menghadapi musuh yang kuat segera, atau berakhir terlalu jauh dari tujuan kita, sehingga membutuhkan perjalanan yang lebih lama dari yang diperlukan, jawab Patriark Keluarga Panjang dengan menggelengkan kepalanya. Wanita muda itu terkekeh, saya baru saja mengutarakan angan-angan, saya memiliki kepercayaan penuh pada pengaturan yang Anda buat, Saudara Long. Patriark Keluarga Panjang hanya tersenyum dan tetap diam. Pada saat ini, Holy Maiden Thousand Autumns mendekati Patriark Keluarga Panjang, dan mereka berdua berdiskusi singkat sebelum berangkat dengan yang lain. Selama 4 hari berikutnya, Han Li dan yang lainnya bertemu dengan beberapa kelompok penjaga iblis yang berpatroli, mulai dari sekitar selusin penjaga hingga lebih dari 100. Berbeda dengan makhluk iblis yang muncul di dekat Deep Haven City, para penjaga iblis ini terlihat lebih tinggi, dan mereka mengenakan baju zirah iblis yang bertuliskan rune iblis biru. Tentu saja, itu akan menjadi masalah sederhana bagi kelompok Han Li untuk membunuh para penjaga jahat ini, tetapi mereka hanya menyembunyikan diri dan terbang di atas penjaga tanpa memberitahu mereka. Bahkan makhluk paling kuat di antara para penjaga iblis ini hanya berada di tahap transformasi dewa, jadi secara alami tidak mungkin mereka bisa merasakan sekelompok makhluk tahap integrasi tubuh. Pada malam hari keempat, serangkaian bintik hitam tiba-tiba muncul di atas lautan yang jauh, dan setelah terbang sedikit lebih dekat, titik-titik ini terungkap sebagai gugusan pulau karang dengan ukuran berbeda. Yang terkecil dari pulau-pulau ini hanya berukuran beberapa kilometer, sedangkan yang terbesar mendekati 100 kilometer, dan Patriark Keluarga Panjang berhenti sebelum beralih ke Holy Maiden Thousand Autumns. Rekan Taois 1000 musim gugur, kemungkinan besar ada makhluk iblis tingkat tinggi yang berada di depan, kami akan mengandalkanmu sekarang. Semua orang, telan manik-manik Devil Vein yang kita bagikan sebelumnya. Jika kita benar-benar terekspos, aktifkan ki iblis dalam manik-manik itu segera, dan kami masih bisa menyatu. Tanda petik ganda buka. Holy Maiden Thousand Autumns tersenyum dan memberikan respon tegas, lalu membalikan tangannya untuk menghasilkan bendera putih, yang dialambaikan di udara untuk menghasilkan semburan bunga putih yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya meledak secara berurutan. Awan kabut putih yang berukuran sekitar 1 hektar segera muncul di udara dan menyelimuti seluruh kelompok. Setelah itu, Holy Maiden Thousand Autumns mulai melantunkan sesuatu, lalu mengibarkan bendera di udara beberapa kali, dan serangkaian rune 5 warna mulai muncul di dalam kabut putih. Semua orang di dalam kabut kemudian mulai kabur sebelum akhirnya menghilang ke dalam ketiadaan. Semua orang sangat senang melihat ini, sementara ekspresi Han Li tetap tenang saat dia melepaskan perasaan spiritualnya ke kabut di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, sedikit kejutan melintas di matanya. Kabut ini mengandung semacam batasan, membuatnya sama sekali tidak terdeteksi bahkan oleh indera spiritualnya yang luar biasa. Mata Han Li menyipit sedikit saat cahaya biru melintas di dalam pupil matanya, dan dia akhirnya bisa melihat lapisan kabut putih itu, yang telah membentuk pelindung. Namun, bahkan melalui mata rohnya, kabut itu sangat samar dan hampir tidak terlihat.
Ini menanamkan Hon Li dengan sangat percaya diri pada pembatasan ini, dan ekspresinya sedikit berkurang saat cahaya biru di matanya memudar. Jenis penyembunyian ini secara alami tidak akan bisa membodohinya, tetapi kecuali ada beberapa raja jahat di depan yang memiliki teknik rahasia khusus, tidak ada makhluk iblis tingkat tinggi yang bisa melihat melalui penutup ini. Para pembudidaya manusia lainnya dalam kelompok juga dengan cepat menyadari betapa dalam kabut ini, dan mereka sangat senang dan tertarik dengan penemuan ini. Tepat pada saat ini, Holy Maiden Thousand Autumns tiba-tiba mengibarkan bendera di tangannya ke depan, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang membimbing seluruh awan kabut putih ke depan. Han Li dan yang lainnya masing-masing menghasilkan manik hitam yang mereka telan, lalu menyembunyikan aura mereka sebelum terbang ke depan bersama dengan larangan berkabut. Dengan demikian, kelompok tersebut terbang ke gugusan Pulau Karang dalam sekejap mata. Hampir 100 km jauhnya dari mereka, fluktuasi spasial meletus, diikuti oleh bola cahaya merah muda muncul. Setelah cahaya memudar, dua sosok humanoid terungkap. Salah satunya adalah seorang wanita dengan gaun putih megah memegang koin tembaga ungu di satu tangan. Dia ditemani oleh seorang pria berbaju hitam kekar yang memasang ekspresi sangat hormat saat dia berdiri di sampingnya. Koin tembaga ungu di tangan wanita itu tiba-tiba lenyap saat dia berkata kepada pria kekar itu, "Hei, buatlah beberapa persiapan, aku akan melakukan ramalan surgawi di sini." "Nyonya, Anda masih belum sepenuhnya pulih dari serangan ramalan surgawi terakhir, tentunya bukan ide yang baik untuk menggunakannya lagi dalam waktu sesingkat itu," kata pria lapis baja hitam dengan sikap ragu-ragu. "Melakukan ramalan surgawi 2 kali berturut-turut secara alami akan sangat membebani tubuh saya, tetapi ini bisa menjadi satu-satunya kesempatan saya untuk sembuh total, jadi saya tidak bisa melewatkannya," jawab wanita itu dengan sikap acuh tak acuh. "Ini hanya sekelompok pembudidaya integrasi tubuh. Jika Anda bersedia mempercayakan Origin Quakemes kepada saya dapat membunuh mereka semua dan menemukan obat roh yang Anda cari," kata pria kekar itu dalam sebuah tampilan kesetiaan. "Origin Quakemes memang sangat kuat, tetapi di basis kultivasi Anda saat ini, Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Selain itu, peringatan dari Destiny Copper Coin menunjukkan bahwa orang-orang ini pasti memiliki tindakan yang bisa melawan Origin Quakemes. Baiklah, itu cukup obrolan kosong, segera mulai persiapannya. Jika kita menunda lebih lama dari ini, akan cukup merepotkan untuk menyusul mereka lagi," kata wanita itu. Tubuhnya bergoyang, dan di saat berikutnya, dia muncul lebih dari 1000 kaki jauhnya sebelum menggosokkan tangan, lalu merentangkannya untuk melepaskan 8 benda. Ini adalah 8 boneka kayu hitam, yang masing-masing tingginya hanya sekitar setengah kaki. Mereka memiliki kepala besar yang tidak proporsional yang sebanding dengan ukuran tubuh mereka, dan mereka semua memasang ekspresi berbeda dan sangat mirip kehidupan. Setelah melepaskan 8 boneka kayu, Hye berputar di tempat untuk melepaskan ratusan lempengan batu dari tubuhnya, yang semuanya tiba-tiba berkumpul di depan untuk membentuk platform batu hijau yang tingginya sekitar 70 hingga 80 kaki. Platform batu memiliki pola hijau cerah yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di permukaannya dan memancarkan aura primordial yang tak terlukiskan. Hye kemudian membalikan tangannya untuk menghasilkan bola kristal biru berkilauan, yang dia lemparkan dengan kejam ke arah laut di bawah. Bola kristal lenyap ke laut dalam sekejap, diikuti oleh Hye yang menunjuk ke bawah, dan gelombang raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki tiba-tiba tersapu. Ombak naik ke udara membentuk penghalang air biru yang menutupi platform batu, serta 8 boneka kayu. Saat itulah Hye menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata dengan suara hormat, "Altar sudah siap, Nyonya." Wanita itu mengangguk sebagai jawaban sebelum turun ke penghalang air dengan tidak tergesa-gesa. Dia kemudian membuat segel tangan dan mulai melafalkan sesuatu, di mana penghalang air mulai berkilauan dengan cahaya biru. Ruang di dekatnya melengkung, dan seluruh penghalang air secara bertahap menjadi transparan sebelum lenyap menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, 8 boneka kayu itu melayang ke depan untuk muncul di atas panggung batu dengan 2 boneka kayu berdiri bersebelahan di setiap sudut.
Wanita itu kemudian melemparkan koin tembaga ungu dari depan ke atas ke udara, dan itu berubah menjadi mangkuk tembaga besar dalam sekejap sebelum turun tepat ke tengah platform batu. Permukaan mangkuk ditutupi lapisan rune yang rumit, dan ada bola cahaya ungu di dalamnya yang sepertinya menyembunyikan sesuatu, tapi tidak mungkin untuk dilihat. Ekspresi wanita itu tetap tidak berubah saat dia mengarahkan jarinya ke arah boneka satu demi satu, dan lapisan ki hitam tiba-tiba muncul di atas permukaan boneka kayu, diikuti dengan 8 wajah seram yang berbeda yang terwujud. Mereka meraung dan meronta-ronta dengan keras dari balik boneka kayu itu, tetapi tampaknya terikat pada boneka itu dan tidak bisa menjauh dari mereka. Wanita itu tidak mempedulikan ini, dan dengan tenang menginstruksikan, "Siapkan pengorbanan." Ia Nyonya Hie menjawab sebelum segera terbang ke udara tepat di atas platform batu, lalu dengan tiba-tiba meletakkan tangannya di pinggangnya. Kantong kulit hitam seukuran telapak tangan langsung terbang keluar dari tubuhnya, lalu membengkak menjadi sekitar 10 kaki sebelum jatuh ke atas mangkuk tembaga ungu. Kantong itu dibuka, dan cairan merah tua menyembur keluar menuju bola cahaya ungu. Cairan merah tua mengalir keluar dari kantong seperti air terjun, tak berujung, tetapi mangkuk itu tidak menunjukkan tanda-tanda terisi, seolah-olah itu adalah lubang tanpa dasar. Hei sama sekali tidak terkejut melihat ini, dan dia hanya terus mengawasi prosesnya. Setelah sekian lama, lebih dari 1 ton cairan telah keluar dari kantong kulit, namun masih mengalir tanpa tanda-tanda mereda. Baiklah, itu sudah cukup. Tidak mudah mengumpulkan semua esensi darah ini dari monster purba body integration stage, jadi kita harus menyimpannya jika memungkinkan, wanita itu tiba-tiba berkata. Hei segera membuat gerakan menarik ke arah kantong kulit setelah melihat ini, dan aliran darah segera berhenti sebelum kantong itu terbang kembali padanya dalam sekejap. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan membuat segel tangan, di mana pohon bunga merah muda besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Pohon itu berkilauan dan tembus cahaya dengan bunga berwarna merah muda seukuran kepalan tumbuh di seluruh cabangnya, yang semuanya mengeluarkan aroma yang memabukkan. Tubuh wanita itu kabur, dan dia tiba-tiba menghilang sebelum muncul tepat di atas pohon. Kaki telanjangnya yang murni sedang menginjak cahaya di atas bunga yang tumbuh di bagian paling atas pohon, dan dia membalikan tangannya untuk menghasilkan bilah tulang putih yang sangat tipis dan sangat tajam. Dia kemudian perlahan mengangkat lengannya dan mengulurkan pergelangan tangannya dari lengan bajunya sebelum menyayat tulang di pergelangan tangannya. Aliran cairan perak kental segera mengalir dari pergelangan tangannya dan menetes ke atas pohon bunga sebelum menghilang ke dalamnya. Suara mendengung yang keras terdengar, dan pohon merah muda itu langsung berubah menjadi perak, menciptakan pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Setelah menunggu beberapa saat, wanita itu menarik pergelangan tangannya sebelum meniup luka yang ditimbulkan sendiri, yang segera menghilang di tengah kilatan cahaya putih. Baru setelah itu dia mengarahkan pandangannya ke mangkuk ungu di bawah, dan dia menyimpan bilah tulang sebelum mengeluarkan sapu tangan hitam, yang dia lemparkan ke udara. Penghalang air di sekitarnya langsung berubah menjadi hitam pekat untuk menahan semua cahaya eksternal, dan seolah-olah malam tiba-tiba tiba. Wanita itu mengangkat kakinya sebelum dengan lembut turun ke atas pohon bunga, dan pohon besar itu langsung meledak menjadi titik cahaya perak yang melesat ke udara. Dengan demikian, bintang-bintang perak langsung ditambahkan ke langit malam, dan mereka mulai perlahan-lahan berputar dengan ritme yang dalam atas perintahnya. Seolah-olah dunia lain telah didirikan di dalam penghalang air. Cahaya perak melintas di mata wanita itu, dan tubuhnya kabur sebelum berkembang menjadi proyeksi putih raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Sebuah suara yang sangat menyenangkan terdengar, mengucapkan mantra, dan bintang-bintang di sekitarnya mulai berakselerasi dalam rotasi mereka di sekitar proyeksi putih raksasa, membentuk serangkaian diagram berbintang yang dalam. Pada saat yang sama, bola cahaya di dalam mangkuk tembaga tiba-tiba mulai naik, lalu mengambil serangkaian bentuk berbeda di bawah langit malam berbintang. Sementara itu, cakram emas yang berkilauan muncul di hadapan wanita itu, dan dia menjentikan jari ke arahnya dengan kecepatan berbeda, menyebabkan bola cahaya pelangi terbang keluar dari cakram. Gerakannya tampak sangat santai dan acuh tak acuh, tetapi dengan setiap jentikan jarinya, wajahnya akan sedikit pucat,
tetapi cahaya perak di matanya secara bertahap menjadi lebih cerah. Sekitar 1 jam kemudian, sekelompok beberapa puluh makhluk iblis mulai terbang menuju penghalang air sambil menunggangi binatang buas yang menyerupai hiu bersayap. Binatang buas jahat ini tampak sangat ceroboh dan ganas, tetapi mereka sebenarnya sangat cepat dan mencapai penghalang air dalam sekejap mata. Namun, makhluk jahat ini jelas tidak memperhatikan penghalang air yang tersembunyi sama sekali, dan mereka baru saja akan terbang melewatinya ketika ledakan gemuruh yang keras terdengar saat penghalang air tiba-tiba muncul kembali sebelum meledak di tempat. Cahaya biru yang kuat menyapu ke segala arah untuk membentuk pusaran biru raksasa, dan semua penjaga iblis secara alami cukup khawatir dengan ini karena mereka buru-buru mengambil tindakan mengelak. Pada saat yang sama, tunggangan binatang buas mereka meraung saat mereka mengeluarkan bola cahaya biru, yang membentuk penghalang cahaya biru di sekitar mereka dan penunggangnya. Gelombang besar menyapu, hanya untuk dipisahkan oleh penghalang cahaya ini, dan meskipun tidak ada penjaga jahat yang terluka, mereka secara alami sangat terkejut. Mereka semua segera menghunus senjatanya dan mengarahkan pandangan mereka ke pusaran dengan bingung. Pusaran biru dengan cepat menyusut di tengah suara gemuruh yang terus-menerus, lalu menghilang untuk menampakkan wanita berbaju putih dan pria lapis baja hitam. Wanita itu saat ini sedang memegang cakram emas, dan wajahnya sangat pucat, tetapi cahaya perak di matanya sangat tajam dan cerah. Dia saat ini memasang ekspresi yang tampaknya merupakan campuran ketidakpercayaan, kegembiraan, dan keraguan, sementara pria lapis baja hitam sedang memeriksa daerah sekitarnya dengan cara yang sedikit terkejut. Pemimpin tahap transformasi dewa dari para penjaga iblis menyapu perasaan spiritualnya ke arah duo itu dan segera mendapat ketakutan besar. Baik wanita berbaju putih dan pria lapis baja hitam memiliki kekuatan sihir yang benar-benar tak terduga baginya. Karena itu, pemimpin penjaga segera melompat dari tunggangannya dengan keheranan di hatinya, dan dengan hati-hati bertanya, "Saya siswa dari ras iblis kekerasan, bolehkah saya bertanya dari ras mana Anda berasal dan apakah Anda memerlukan bantuan saya dengan sesuatu?" Tanda petik ganda buka. Pria lapis baja hitam menilai kelompok penjaga iblis dengan ekspresi dingin sebelum menoleh ke wanita dengan tatapan hormat di matanya. "Nyonya, apa yang Anda ingin saya lakukan dengan mereka? Melihat saat mereka menemukan kita, mereka tidak bisa dibiarkan hidup," jawab wanita itu bahkan tanpa mendongak dari disknya. Suaranya benar-benar tanpa emosi, seolah-olah kelompok penjaga iblis ini hanya semut di matanya. Cahaya kejam muncul di mata pria lapis baja hitam itu saat dia memberikan jawaban tegas, lalu berbalik ke arah iblis kekerasan dengan ekspresi haus darah. "Lari." Pemimpin penjaga iblis segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah setelah mendengar percakapan antara keduanya, dan dia langsung balas menembak sambil mengangkat tangan untuk melepaskan manik seukuran kepalan tangan. Pada saat yang sama, pedang hitam raksasa muncul di bawah kakinya, dan dia bergabung menjadi satu dengan pedang sebelum melarikan diri menuju gugusan Pulau Karang sebagai seberkas cahaya hitam. Penjaga iblis lainnya secara alami sangat khawatir melihat ini, dan mereka juga segera melarikan diri dari tempat kejadian. Pria lapis baja hitam itu terkekeh saat dia menyapu kedua lengannya di udara, melepaskan 2 semburan ki hitam yang menyapu daerah sekitarnya. Semua jenis serangga iblis dapat dilihat di dalam ki hitam, dan mereka segera membanjiri penjaga iblis yang melarikan diri, diikuti oleh serangkaian lolongan mengerikan yang terdengar berturut-turut dengan cepat. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah seberkas cahaya hitam, yang telah terbang beberapa ribu kaki jauhnya pada titik ini, dan pergi mengejar sebagai embusan angin hitam. Beberapa saat kemudian, jeritan kesedihan terdengar, dan dia kembali dengan membawa kepala berdarah di satu tangan. Dia melemparkan kepalanya ke ki hitam, lalu kembali ke sisi wanita itu saat ekspresi hormat muncul kembali di wajahnya. Pada titik ini, tangisan mengerikan yang terdengar dari dalam ki hitam juga telah mereda, dan ki hitam terbang kembali ke tubuh pria lapis baja hitam itu. Sepanjang seluruh proses ini, mata wanita itu tetap sepenuhnya terpaku pada cakram emas di tangannya, dan ada ekspresi ragu-ragu di wajahnya. "Ayo pergi. Kamu bertindak cukup cepat sekarang, tapi masih ada kemungkinan seseorang bisa diberitahu," kata wanita itu sambil menyimpan disknya.
Dia kemudian menyapu lengan baju di udara, dan semburan cahaya merah muda muncul untuk menyapu duao itu, lalu naik ke udara sebelum terbang sebagai bola cahaya, menuju langsung ke arah gugusan Pulau Karang. Saat dia terbang, wanita itu mengintip ke kejauhan melalui mata menyipit tanpa ekspresi. Pria lapis baja hitam meliriknya dengan sembunyi-sembunyi, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, "Nyonya, mengapa altar tiba-tiba meledak di ujung sana? Kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja. Hanya saja serangan baliknya lebih kuat dari yang saya perkirakan, jadi saya tidak dapat mengendalikannya pada akhirnya. Saya tidak menderita cedera apapun, tetapi 8 boneka pengganti itu semuanya telah dihancurkan. Saya menang, aku tidak bisa melakukan ramalan sampai aku memperbaiki set baru," jawab wanita itu. Hati pria lapis baja hitam itu bergerak saat mendengar ini. "Aku mengerti. Lalu ramalan?" "Saya tidak dapat menyelesaikan ramalan, tetapi saya mendapatkan tanda-tanda darinya. Tanda-tandanya cukup ambigu dan bahkan bertentangan dengan diri sendiri di beberapa area, tetapi satu hal yang pasti, kelompok orang ini memiliki sesuatu yang dapat membantu saya membuatnya pemulihan penuh. Ikuti mereka dengan cermat, tetapi pastikan untuk tidak memberitahu mereka. Saya perlu waktu untuk berpikir sehingga saya benar-benar dapat memahami apa yang dikatakan tanda-tanda itu kepada saya," kata wanita itu. "Ya, Nyonya, mari kita segera mengejar." Tidak hanya mereka mengumpulkan begitu banyak makhluk tahap integrasi tubuh, mereka juga melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini. Mereka pasti memiliki tujuan yang sangat besar. Pria lapis baja hitam itu berspekulasi. "Terlepas dari apa tujuan mereka, kami akan mengetahui pada akhirnya jika kami terus mengikuti mereka," kata wanita itu. "Kamu telah membuat tanda pelacakan pada wanita manusia itu, dan kita berada dalam bayang-bayang sementara mereka benar-benar di tempat terbuka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari kita." Pria lapis baja hitam itu terkekeh. Wanita itu hanya mengangguk dan tidak memberikan jawaban, dan pria lapis baja hitam itu juga terdiam. Beberapa jam kemudian, Han Li dan yang lainnya sudah berhenti di udara di atas pulau karang besar yang berukuran beberapa ratus kilometer. Mereka melayang di ketinggian puluhan ribu kaki, menilai benteng iblis dari jauh. Benteng iblis menempati hampir setengah dari luas seluruh pulau, dan dikelilingi oleh tembok abu-abu yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Selain itu, ada lapisan batasan yang dipasang di dekatnya, dan itu tercakup dalam beberapa penghalang cahaya hitam. Ada penjaga iblis yang memegang semua jenis senjata di dinding benteng, serta burung iblis berkepala 2 yang terbang di atas benteng. Di udara di atas benteng, ada awan hitam raksasa yang berukuran beberapa ratus hektar. Awan itu berputar tak henti-hentinya, dan busur petir perak bisa terlihat berkedip di dalamnya bersama gemuruh petir, memberikan penampilan yang sangat menakutkan dan tangguh. "Apakah ini benteng yang benar? Bukankah kamu mengatakan bahwa seharusnya tidak ada banyak makhluk iblis yang menjaga tempat ini?" Holy Maiden Thousand Autumns bertanya dengan ekspresi gelap, dan roh suci lainnya juga jelas sangat tidak senang. Han Li dan pembudidaya manusia lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka juga menoleh ke patriark keluarga panjang dengan pandangan skeptis di mata mereka. "Tolong jangan salah paham, sesama Taois. Saya mengirim pengintai ke tempat ini belum lama ini, dan pada saat itu, ini hanya merupakan benteng yang sangat kecil. Ini juga cukup mengejutkan bagi saya, tampaknya itu lebih jahat makhluk pasti telah dikerahkan ke tempat ini." Patriark keluarga panjang buru-buru menjelaskan dengan senyum mesam. "Aku yakin kamu tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, Kakak Long, tapi apa yang kamu rencanakan sekarang? Haruskah kita beralih ke simpul yang berbeda? Dengan begitu banyak makhluk iblis yang hadir, kemungkinan besar ada Raja Iblis di antara mereka peringkat, ada kemungkinan bagus bahwa rencana awal kita akan gagal di sini." Holy Maiden Thousand Autumns berkata saat ekspresinya sedikit berkurang. "Bahkan jika 1 atau 2 Raja Iblis melawan kami akan dapat membunuh mereka segera. Begitu kita memasuki alam iblis penatua, tidak akan ada care bagi mereka untuk melacak kita," kata patriark keluarga panjang saat pandangan dingin melintas di matanya. "Aku setuju.
Dengan kekuatan gabungan kita, sebenarnya tidak banyak yang perlu kita takuti, dan memaksa jalan kita ke Simpul adalah cara yang paling sederhana dan efisien. Pria dari keluarga Lin setuju dengan anggukan. Tapi jika kita melakukan itu, makhluk iblis di alam iblis tua akan segera menerima berita tentang apa yang kita lakukan. Itu akan sangat merugikan perjalanan kita melalui alam, kata wanita dari keluarga Ye dengan alisnya sedikit berkerut. Alam iblis penatua adalah tempat yang sangat besar, dan kita tidak akan pergi ke kota-kota dengan pertemuan besar makhluk iblis. Jadi bahkan jika mereka disadarkan bahwa makhluk asing telah memasuki dunia mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk melakukannya efektif memburu kita. Selain itu, bukan kejadian yang tidak biasa bagi makhluk asing untuk memasuki alam iblis penatua. Dari apa yang saya dengar, banyak makhluk kuat dari rasa alam roh kita akan menjelajah ke alam iblis penatua dari waktu ke waktu. Makhluk jahat mungkin tidak terlalu memperhatikan kelompok kita, balas sesepuh berjubah hitam dari keluarga panjang. Han Li hanya tetap diam saat dia membelai dagunya dengan ekspresi tenang, sementara para roh suci sedang mendiskusikan masalah ini satu sama lain melalui transmisi suara. Beberapa saat kemudian, putusan diambil, dan Holy Madam Thousand Tautums berpaling ke kepala keluarga Long Family saat dia berkata, memang akan terlalu banyak penundaan jika kita beralih ke nol yang berbeda, jadi kita akan melakukan apa katamu, kakak Long. Jika penyamaran kita terbongkar, maka kita harus memaksa masuk ke Simpul, tapi kuharap tidak akan ada kesalahan lebih lanjut di pihakmu begitu kita memasuki alam iblis penatua. Tanda petik ganda buka. Kelopak mata kepala keluarga Long Family berkedut sedikit, tapi dia menjawab dengan percaya diri, yakinlah, sesama Taois. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang juga. Aku akan melepaskan kekuatan penuh dari Smoke Cloud Flag ini dan melakukan yang terbaik untuk membawa kita sedekat mungkin ke Simpul tanpa menetapkan batasan apapun di sini, kata Holy Madam Thousand Tautums dengan suara serius. Dia kemudian membuat segel tangan, dan beberapa seberkas cahaya melesat ke udara sekitarnya, lalu menghilang dalam sekejap. Cahaya biru melintas di mata Hon Li saat dia mengarahkan pandangan ke sekelilingnya untuk menemukan bahwa lapisan awan dan kabut telah muncul di daerah sekitarnya. Setelah hanya beberapa kilatan, awan dan kabut menjadi sangat tipis, dan hampir tidak terlihat bahkan oleh mata rohnya. Hati Hon Li tergerak saat melihat ini, dan dia segera menarik kemampuan mata rohnya. Namun, Holy Madam Thousand Tautums sepertinya merasakan sesuatu, dan dia menoleh ke Hon Li dengan tatapan penuh arti di matanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan hanya memimpin jalan menuju Simpul di atas benteng iblis. Mata Hon Li sedikit menyipit, tapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia terbang perlahan menuju Simpul di kejauhan dengan orang lain. Mereka hanya beberapa puluh kilometer jauhnya dari Simpul di atas benteng, tapi selama pelarian mereka bertemu 7 atau 8 kelompok penjaga iblis yang berpatroli. Namun, awan dan kabut yang dibangkitkan oleh Holy Madam Thousand Tautums berhasil menyembunyikannya dengan sempurna. Ada beberapa kesempatan di mana mereka praktis bersentuhan dengan para penjaga iblis, namun mereka tidak bisa merasakan apapun. Namun, ketika mereka berada kurang dari 10 km dari benteng iblis, mereka akhirnya membuat batasan yang sangat dalam. Suara gedebuk terdengar tanpa peringatan apapun, diikuti dengan lonjakan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari udara, meluncur langsung ke arah mereka dari segala arah. Kita sudah ketahuan. Bersiaplah untuk bertempur, sesama Daosits Holy Madam Thousand Tautums segera berteriak saat ekspresinya menjadi gelap. Dia kemudian melambaikan tangannya di udara, dan lapisan awan serta kabut di sekitar mereka tiba-tiba membentuk penghalang cahaya tebal yang menahan semua paku hitam yang mendekat. Semua orang segera melepaskan harta dan kemampuan mereka setelah melihat ini, dan batasan lingkungan langsung terkoyak di hadapan kekuatan gabungan mereka. Setelah itu semuanya terbang menuju Simpul di atas benteng iblis seperti kilat. Keributan besar seperti itu secara alami membuat semua makhluk iblis di daerah sekitarnya waspada, dan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak di dekat benteng saat cahaya spiritual menyebar ke seluruh langit. Pada saat yang sama, sekelompok makhluk iblis lapis baja yang menunggangi semua jenis tunggangan iblis naik ke udara dengan cara yang mengancam.
Setelah hanya beberapa kilatan, Han Li dan yang lainnya akhirnya mencapai penghalang cahaya hitam raksasa di depan, di mana mereka terhenti di jalurnya. Pria berambut panjang dari keluarga Lin segera membuat gerakan menyambar, memunculkan cakar biru besar yang menyerang penghalang cahaya dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan yang bergema terdengar saat penghalang cahaya berkedip tidak menentu beberapa kali, tetapi itu tetap sama sekali tidak terluka. Ekspresi pria berambut panjang itu sedikit berubah, dan dia mengeluarkan suara menderu-deru sebelum bersiap untuk melancarkan serangan lain, tapi pada saat ini, sarjana tua dari Spirit Race melangkah masuk, menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan 7 atau 8 jimat warna berbeda yang menghilang ke penghalang cahaya dalam sekejap. Detik berikutnya, ledakan gemuruh terdengar dari penghalang cahaya, dan itu bergetar hebat sebelum pecah untuk membuka lubang besar. Hati pria berambut panjang itu bergerak saat melihat ini, dan dia menoleh ke cendekiawan tua itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tampaknya Holy Maiden Thousand Autumns tidak melebih-lebihkan, sarjana tua ini benar-benar ahli dalam seni pembatasan dan formasi. Para pembudidaya manusia lainnya juga agak terkejut, tetapi tidak ada waktu bagi mereka untuk merenungkan masalah seperti itu dalam situasi ini. Dengan demikian, semuanya melesat keluar melalui lubang sebagai seberkas cahaya, dan baru kemudian lubang pada segel penghalang cahaya hitam menutup lagi. Namun, selama penundaan singkat ini, para penjaga iblis yang berpatroli di area terdekat telah mengepung mereka. Han Li dan yang lainnya segera bergabung menjadi satu untuk membentuk seberkas cahaya pelangi yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, lalu terbang ke arah tertentu. Para penjaga iblis di arah itu sangat khawatir melihat ini, tapi seberkas cahaya itu terlalu cepat untuk mereka hindari, dan mereka langsung dibakar menjadi abu. Makhluk iblis lainnya yang berkumpul menuju tempat kejadian semua berhenti tanpa sadar saat melihat ini, dan seberkas cahaya pelangi merobek 7 lapisan batasan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun, tepat saat ia hendak terjun ke awan gelap di atas benteng iblis, raungan amarah tiba-tiba terdengar di samping gemuruh petir yang bergemuruh. Kilatan petir yang tebal muncul dari awan seperti ular sanca perak, terjalin untuk membentuk jaring petir besar yang jatuh ke arah semua orang. Jika kultivator integrasi tubuh normal menghadapi batasan yang menakutkan, mereka kemungkinan besar akan dipaksa untuk mengambil tindakan mengelak. Namun, ada sebanyak 4 makhluk tahap integrasi tubuh akhir dalam kelompok Han Li, dan semua orang juga berada di tahap integrasi tubuh, jadi mereka pasti tidak akan takut pada jaring petir ini. Patriark keluarga panjang mendengus dengan dingin, benar-benar tipuan kecil yang menyedihkan. Dia mengangkat tangan saat dia berbicara untuk melepaskan botol perak kecil, yang membengkak menjadi sekitar 1 kaki segera setelah terlontar di udara. Semburan ki putih melonjak keluar dari pembukaan botol, dan itu berubah menjadi benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke atas secara bersamaan. Pergantian peristiwa yang aneh segera terjadi. Segera setelah jaring petir bersentuhan dengan benang cahaya, itu ditarik ke arah botol kecil, dan dalam sekejap mata, seluruh jaring petir telah ditarik ke dalam botol kecil. Itu botol Ligat Ningkot Anse. Kamu dari keluarga panjang makhluk iblis di dalam awan gelap berseru dengan suara ngeri. Oh, kamu mengenali harta karun ini dari keluarga panjang kita. Kamu pasti seorang raja yang jahat kalau begitu. Teman Taois, mari kita lanjutkan, kata patriark keluarga panjang dengan suara acuh tak acuh saat dia menyimpan botol kecil itu kembali ke lengan bajunya. Han Li dan yang lainnya secara alami tidak keberatan dengan ini, dan mereka terjun ke awan gelap sebagai kumpulan cahaya pelangi. Masih ada beberapa batasan lain di dalam awan gelap, tetapi semuanya dihancurkan dengan mudah, dan hanya setelah beberapa kilatan, seberkas cahaya pelangi mencapai simpul abu-abu yang berkilauan. Namun, yang terletak di depan Dot adalah ratusan makhluk iblis elit dengan sosok iblis besar di belakang mereka. Sosok iblis itu memiliki ki hitam di sekujur tubuhnya, sehingga menyembunyikan penampilannya, tetapi matanya yang besar dan berkilauan masih terlihat, dan jelas ada pandangan tidak percaya di dalamnya. HMPH, jadi itu benar-benar Chuan yang jahat? Holy Maiden Thousand Autumns mendengus dingin dengan alis berkerut saat melihat sosok iblis itu. Seorang raja iblis tidak akan bisa menghentikan kita.
Jika ia berani menyerang kita, maka itu hanya akan meminta untuk dibunuh. Tidak perlu mengindahkannya, prioritas kita adalah pergi ke Simpul secepat mungkin. Roh Kudus yang diselimuti cahaya putih terkekeh dingin. Holy Maiden Thousand Autumns mengangguk sebagai tanggapan sebelum terbang ke depan, diikuti oleh roh suci lainnya. Sekarang bukan waktunya untuk terjebak dalam pertempuran. Selama Tuan Iblis itu tidak menyerang kita, kita juga tidak akan menyerangnya, kata Patriark Keluarga Panjang dengan suara dingin sebelum juga terbang menuju Simpul sebagai seberkas cahaya keemasan, dan Honli dan yang lainnya secara alami mengikutinya. Wajah Tuan Iblis segera memucat saat melihat makhluk kuat tahap integrasi tubuh yang akan datang, dan setelah bergulat dengan konflik internal untuk waktu yang lama, dia mengertakkan gigi pada akhirnya dan memerintahkan bawahannya untuk menyingkir. Roh Kudus yang diselimuti cahaya putih adalah yang pertama memasuki Simpul, dan dia lenyap di tengah ledakan yang bergemuruh. Hanli dan yang lainnya juga terbang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Semburan fluktuasi spasial yang kuat meletus keluar dari Simpul sebelum kembali ke keadaan damai semula. Tuan Iblis menilai Simpul dengan ekspresi gelap untuk waktu yang lama, dan salah satu bawahannya mendekatinya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Makhluk asing yang kuat itu pasti tidak memiliki niat baik, haruskah kita mengejar? HMPH, kejarlah. Bagaimana jika mereka menunggu kita di sisi lain? Kita akan menuntut kematian kita, bentak Tuan Iblis. Makhluk iblis kelas menengah yang telah mengajukan pertanyaan itu segera bergidik dan mundur setelahnya tanpa berani mengatakan apapun lebih jauh. Tepat pada saat ini, teriakan panjang terdengar dari dalam awan gelap, diikuti hembusan angin hijau. Iblis menyapu, lalu berhenti tidak jauh dari Tuan Iblis sebelum mengungkapkan sosok humanoid hijau kurus dan tinggi. Ini adalah pria parubaya dengan sepasang sayap di punggungnya. Di mana semua pembudidaya asing? Saudara kepria bersayap itu bertanya dengan segera setelah dengan panik mengarahkan pandangannya ke area sekitarnya. Kamu datang terlambat, Saudara Feng, mereka sudah memasuki Simpul, jawab sosok iblis besar dengan suara muram. Ekspresi pria bersayap itu berubah drastis setelah mendengar ini. Apa? Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Jika leluhur suci mendengar ini, kami akan dihukum berat. Hentikan mereka? Itu adalah sekelompok 10 makhluk, semuanya berada di tahap integrasi tubuh, bahkan ada beberapa makhluk tahap integrasi tubuh akhir di antara mereka. Jika mereka tidak terburu-buru untuk memasuki Node, saya akan sudah terbunuh. Tuan Iblis pertama menjawab dengan suara dingin. Apa? Mereka semua berada di tahap integrasi tubuh. Apakah kamu serius? Pria bersayap itu berseru keheranan. Semua orang juga melihatnya. Apa menurutmu aku akan membiarkan mereka lewat begitu saja? Tuan Iblis mendesah dengan sikap pasrah. Pria bersayap itu menoleh ke arah makhluk iblis lain yang hadir, dan mereka semua mengkonfirmasi apa yang diberitakan oleh Tuan Iblis. Setelah beberapa lama, dia akhirnya pulih dari keheranannya, dan berkata, ini adalah masalah yang sangat penting. Kita harus melaporkannya kepada leluhur suci. Cahaya aneh melintas di mata Tuan Iblis setelah mendengar ini, namun tepat ketika dia akan menjawab, suara wanita yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Jangan laporkan masalah ini kepada siapapun. Siapa di sana? Baik, sosok iblis besar dan pria bersayap cukup dimulai dengan suara ini, dan mereka segera mendekati satu sama lain dengan punggung saling berhadapan. Salah satu dari mereka memanggil sepasang pedang panjang perak sementara yang lain menyulap tombak hitam panjang, dan mereka berdua memasang ekspresi hati-hati. Mereka tahu bahwa seseorang yang bisa bersembunyi dari mereka dalam jarak sedekat itu harus memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari mereka, jadi mereka secara alami menjadi sangat waspada. Tepat pada saat ini, aroma aneh melayang di udara, diikuti dengan pohon bunga raksasa yang muncul di atas tanpa peringatan apapun di tengah ledakan fluktuasi spasial. Pohon bunga itu berkilauan dan tembus cahaya dengan bunga merah muda seukuran kepalan tangan yang tumbuh di seluruh cabangnya. Itu bunga suci berharga yang cemerlang. Wajah pria bersayap itu segera berubah menjadi ngeri saat melihat pohon bunga, dan dia segera mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri ke kejauhan. Namun, tepat pada saat ini, bunga merah muda di pohon tiba-tiba terbakar, dan kelopaknya melayang turun dari atas sebagai bola api merah muda.
Bola api merah muda tampaknya turun cukup lambat, tapi entah bagaimana mereka mencapai semua makhluk iblis di bawah dengan akurasi yang tepat dalam sekejap, termasuk pria bersayap. Dalam sekejap api ini bersentuhan dengan makhluk iblis, mereka dibakar menjadi asap dalam sekejap mata, hanya menyisakan Raja Iblis pertama di belakang. Mata Tuan Iblis dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat melihat pohon bunga di atas, dan dia segera berlutut tanpa ragu-ragu. Suara Raja Iblis itu bergetar karena emosi saat dia berkata, "Saya tidak berpikir saya akan bertemu denganmu lagi, Nyonya Bao, saya bisa mati tanpa penyesalan sekarang." Lama tidak bertemu, Keyun, sebuah desahan samar terdengar, diikuti dua sosok humanoid, satu putih dan satu hitam, muncul bersamaan di atas pohon bunga. Mereka tidak lain adalah leluhur suci Baohwa dan Hei. Baohwa menatap Tuan Iblis itu, dan pandangan mengingatkan muncul di matanya. "Ini benar-benar Anda, Nyonya Baohu. Ada banyak rumor yang beredar, mengklaim bahwa Anda sudah meninggal, tapi saya menolak untuk mempercayainya. Dengan kekuatan Anda, tidak mungkin Anda tidak akan bisa setidaknya memastikan pelestarian diri," kata Tuan Iblis dengan cara yang bersemangat. "Saya memang berhasil bertahan dari cobaan itu, tetapi basis kultivasi saya sangat lemah, dan saya hanya bisa melarikan diri ke alam jiwa dengan beberapa bawahan saya. Saya cukup senang melihat bahwa Anda melakukannya dengan baik untuk diri Anda sendiri, tetapi sebagai tindakan pencegahan keamanan, saya harus memeriksa indera spiritual Anda," kata Baohwa saat matanya sedikit menyipit. Tuan Iblis bergidik sedikit, tetapi kemudian segera setuju, "Tentu saja, Nyonya. Kedua memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Anda di puncak Anda. Jika mereka menanam beberapa jenis pembatasan dalam diri saya tidak akan mampu mendeteksinya." Tanda petik ganda buka. "Baiklah, maafkan gangguan saya." Ekspresi Baohwa sedikit mereda saat dia perlahan turun dari atas, diikuti oleh Hei. Pohon bunga lenyap ke dalam tubuhnya sebagai seberkas cahaya merah muda, sementara Tuan Jahat bangkit dan berdiri di tempat dengan sikap hormat. Ki iblis di sekitar tubuhnya memudar, dan ia diturunkan menjadi pria paruh baya dengan sepasang tanduk melengkung hitam di kepalanya. Baohwa tiba di depannya sebelum mengarahkan jarinya ke gelabela tanpa ragu-ragu. Seutas benang tipis tembus pandang keluar dari ujung jarinya dan menghilang ke gelabela dalam sekejap saat dia perlahan menutup matanya. Sedikit rasa sakit muncul di wajah Tuan Iblis di depan matanya dengan cepat berkaca-kaca. Waktu perlahan berlalu, dan tiba-tiba, benang tembus cahaya mulai berkilauan dengan cahaya keemasan sebelum menghilang ke kepala Raja Iblis. Tuan Iblis mengeluarkan rerangan teredam ketika darah mulai menetes dari lubang hidung dan telinganya, diikuti dengan setitik cahaya abu-abu seukuran kacang polong muncul dari masing-masing 4 lubang sebelum terbang jauh ke kejauhan. Ekspresi dingin muncul di wajah Baohwa saat dia menjentikan jarinya ke arah titik cahaya ini, dan 4 benang cahaya tembus cahaya muncul dalam sekejap, langsung menembus bintik cahaya itu sebelum menariknya ke lengan bajunya. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa titik cahaya merah muda yang langsung menghilang ke gelabela Tuan Iblis. Baru kemudian benang tembus itu hancur menjadi ketiadaan. Ekspresi Raja Iblis itu sedikit bergerak, dan pandangan kosong di matanya memudar saat dia menoleh ke Baohwa. "Nyonya Baohwa, saya. Seperti yang diharapkan, mereka menanam batasan di dalam dirimu, tapi itu telah dibatalkan sekarang, dan aku menanam batasan palsu di dalam tubuhmu untuk menggantikan yang asli. Kecuali jika keduanya memeriksa tubuhmu secara langsung, tidak ada yang bisa mendeteksi sesuatu yang salah." Baohwa berkata dengan tenang. "Terima kasih, Nyonya. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda muncul di sini? Tidak ada orang di sini yang dapat menjadi ancaman bagi Anda, tetapi itu masih akan sangat merugikan Anda jika berita kehadiran Anda di sini bocor," kata Tuan Iblis dengan sikap prihatin. "Saya punya alasan sendiri. Izinkan saya bertanya ini dulu, apakah ada sekelompok orang yang baru saja memasuki simpul di belakang Anda?" Baohwa bertanya dengan ekspresi kompleks saat dia mengarahkan pandangannya ke arah simpul. Memang ada sekelompok makhluk asing yang baru saja memasuki Node. Setengah dari mereka adalah manusia, sedangkan setengah lainnya adalah makhluk spirit, dan mereka semua berada di tahap integrasi tubuh,
Jadi saya tidak berani menghentikan mereka, Chuan Iblis menjawab dengan cara yang jujur. Begitu. Aku punya misi untukmu, merahasiakan insiden ini dari leluhur suci untuk saat ini. Kamu tidak akan bisa menyembunyikan ini selamanya, tapi merahasiakannya selama mungkin. Bisakah kamu melakukan itu? Bao Hu memberi instruksi dengan suara dingin. Chuan Iblis tidak tahu mengapa Bao Hua menanyakan ini padanya, tapi dia menjawab dengan percaya diri, itu akan agak merepotkan, tapi orang yang dikirim ke sini untuk mengawasiku baru saja dibunuh olehmu. Jadi saya harus bisa merahasiakan ini selama sekitar 1 tahun? Tanda petik ganda buka. Bagus. Ayo masuk juga, hei. Bao Hua mengangguk puas sebelum melayang menuju simpul bahkan tanpa menoleh. Baik Raja Iblis dan ekspresi hei berubah drastis saat melihat ini, tapi tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Hei mengertakkan gigi saat dia bergulat sebentar dengan konflik internal sebelum mengikuti di belakang Bao Hua, dan mereka berdua dengan cepat menghilang ke dalam simpul. Chuan Iblis menatap kosong ke simpul untuk beberapa saat sebelum senyum masa muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat kontemplasi, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan panjang yang menembus langsung ke langit. Beberapa saat kemudian, kelompok makhluk iblis yang menunggangi semua jenis kuda jahat muncul dari dalam awan gelap. Black Key muncul di atas tubuh Chuan Iblis, dan segera menyerang makhluk jahat ini. Sementara itu, di sisi lain dari simpul itu, fluktuasi spasial meletus, dan Bao Hua dan Hei muncul di alam iblis penatua, hanya untuk segera dikelilingi oleh sekelompok makhluk iblis yang ketakutan dan marah. Ini semua adalah makhluk iblis tingkat rendah dan menengah, yang sebagian besar sudah membawa luka. Bao Hua melihat mereka sekilas sebelum menyerahkannya kepada Hei dan menghilang langsung ke ruang terdekat. Hei memeriksa makhluk jahat di sekitarnya, dan setelah menemukan bahwa tidak ada makhluk tahap integrasi tubuh di antara mereka, senyum kejam muncul di wajahnya saat ki iblis yang bergejolak keluar dari tubuhnya. Sekitar 10 menit kemudian, Hei berhasil menyusul Bao Hua lagi di Gunung Tak dikenal yang jaraknya puluhan ribu kilometer, dan dia berdiri di samping dengan sikap hormat. Apakah kamu merasa tidak nyaman sekarang karena aku telah membawamu kembali ke alam suci kita? Bao Hu bertanya dengan suara tanpa emosi sama sekali. Hei bergidik sedikit sebelum menjawab dengan sikap yang menakutkan, tidak sama sekali. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini, Nyonya. Wajar saja untuk merasa tidak nyaman. Ini adalah usaha yang cukup berisiko bahkan untukku, dan ada kemungkinan aku bisa binasa di sini. Lagi pula, Tianqi dan Hiyan pasti akan memburuku jika mereka menemukan bahwa aku kembali ke alam suci. Dengan tingkat kekuatanku saat ini, aku hampir tidak bisa memastikan pertahanan diri melawan salah satu dari mereka, tetapi jika mereka berdua bergabung, maka aku pasti akan dibunuh, kata Bao Hua saat dia berbalik ke arah Hei. Hei ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan hati-hati, mengingat kamu menyadari risiko yang terlibat. Aku hanya bisa berasumsi bahwa kamu telah membuat keputusan ini berdasarkan hasil ramalanmu. Memang, saya tidak bisa menyelesaikan ramalan, jadi tanda yang saya peroleh tidak lengkap, tapi tahukah Anda apa yang dikatakan tanda-tanda itu kepada saya? Bao Hua bertanya saat ekspresi aneh muncul di matanya. Hei sedikit goyah sebelum senyum masa muncul di wajahnya. Saya benar-benar pemula dalam hal ramalan, tolong beri saya pencerahan, Nyonya. Jika Anda bahkan tidak mau menebak, maka tidak ada gunanya memberitahu Anda tanda-tanda yang saya dapatkan. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa sebelum orang-orang itu mencapai tujuan mereka, kita tidak dapat mengganggu mereka, dan kita harus memastikan mereka tidak menemukan kita. Bahkan, kita mungkin harus membantu mereka dari bayang-bayang jika itu diperlukan agar mereka mencapai tujuan dengan lancar. Tanda petik ganda tutup. Hei sangat bingung mendengar ini, tapi dia langsung berkata, aku pasti akan mengikuti instruksimu, Nyonya. Kamu telah melayaniku dengan sangat baik selama perjalanan ini. Selama kamu terus melayaniku, aku akan membantumu selama terobosan tahap kenaikan besarmu di masa depan setelah aku memulihkan kekuatanku, janji Bao Hua dengan ekspresi serius.
Terima kasih, Nyonya, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan tujuan Anda bahkan jika itu berarti saya harus menyerahkan hidup saya. Hei dengan tergesa-gesa berkata dengan sikap gembira untuk menunjukkan kesetiaannya. Bagus. Mulai sekarang, ikuti saja perintahku. Kita sudah cukup lama menunda di sini, ayo kita berangkat sekarang juga, kata Bahwa sambil mengalihkan pandangannya ke kejauhan dengan tatapan dingin di matanya. Iya Nyonya Hei menjawab dengan sikap hormat. Dengan demikian, Bahwa menyapu lengan baju di udara, dan proyeksi pohon bunga merah muda muncul kembali sebelum menyapu kedua tubuh mereka, lalu melesat ke kejauhan sebagai bola cahaya merah muda. Sementara itu, puluhan ribu kilometer jauhnya, Han Li dan yang lainnya juga terbang di udara. Meskipun mereka telah mengalami sedikit kecelakaan di luar laut, begitu mereka memasukinya, semuanya identik dengan apa yang dijelaskan oleh Patriark Keluarga Panjang. Tidak hanya lokasi mereka muncul tepat di pegunungan Bloodstone, hanya ada beberapa makhluk iblis biasa yang menjaga pintu masuk ke alam iblis penatua. Untuk menghindari menarik perhatian, mereka menahan diri dari pembantaian makhluk jahat itu, memilih untuk memaksa jalan mereka melalui makhluk jahat sebagai gantinya. Setelah terbang selama sekitar setengah bulan dan membunuh sekawanan burung jahat yang tidak dikenal, Han Li dan yang lainnya terbang keluar dari pegunungan dan tiba di padang rumput yang luas tanpa ujung yang terlihat dan tertutup bunga liar. Ki iblis hitam yang melayang di udara di sini jelas lebih padat daripada di pegunungan. Tepat pada saat ini, Patriark Keluarga Panjang memanggil semua orang untuk berhenti, dan mereka berkumpul bersama untuk membahas rute yang akan mereka ambil. Menurut Raja Roh terakhir kita, kolam pembersih roh dan teratai jiwa bersih terletak di sebuah pulau misterius di laut asal iblis yang terletak di wilayah paling timur dari alam iblis penatua. Aku memiliki beberapa petunjuk di lokasi yang tepat, tapi itu petunjuk hanya akan berlaku setelah kita sampai di sana. Yang harus kita lakukan sekarang adalah sampai ke laut asal iblis dengan selamat. Aku yakin kamu punya rencana bagaimana kita bisa melakukannya, kan, Velodawis Tulong. Holy Maiden Thousand Autumns berkata dengan serius. Memang. Aku telah mengumpulkan sejumlah besar informasi tentang alam iblis penatua, dan aku dapat menentukan bahwa ada 3 rute yang harus kita ambil jika kita ingin sampai ke laut asal iblis dari lokasi kita saat ini. Namun, ketiga rute ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi kita harus membuat keputusan bersama tentang rute mana yang harus diambil. Mungkin kita harus mencoba mengambil ketiganya sebelum kita membuat keputusan akhir. Keluarga Panjang Patriark menjawab dengan anggukan serius. Apa 3 rute itu? Kakak Long pria berambut panjang dari keluarga Lin mendorong. Rute pertama adalah maju terus sepanjang padang rumput ini, lalu melewati beberapa kota besar iblis, menggunakan formasi teleportasi mereka untuk mencapai laut asal iblis. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai tujuan kita dalam waktu sekitar 1 atau 2 tahun. Satu-satunya masalah adalah bahwa kota-kota jahat dengan formasi teleportasi pasti juga akan memiliki Raja Iblis atau bahkan klon leluhur suci, serta batasan yang kuat. Bahkan jika kita menggunakan manik-manik negara iblis, hanya ada sekitar 20% kemungkinan kita bisa menipu semua makhluk jahat di kota-kota itu, kata Patriark Keluarga Panjang dengan suara tenang. Itu terlalu berisiko. Kita tidak bisa mengambil rute ini, wanita dari keluarga yaitu segera keberatan dengan alis berkerut. Velodawis benar. Ini adalah rute yang paling menghemat waktu, tapi itu memang terlalu berisiko, timpal 1000 musim gugur perawan suci dengan menggelengkan kepalanya. Tidak ada orang lain yang menanggapi, tetapi mereka semua jelas memiliki pendapat yang sama. Patriark Keluarga Panjang tidak terkejut melihat ini, dan dia segera pindah ke rute kedua. Rute kedua melibatkan perjalanan ke tengah padang rumput ini, lalu mengikuti sungai iblis yang mengalir melalui padang rumput ini langsung ke laut. Setelah itu, kita akan melakukan perjalanan melalui laut untuk mencapai laut asal iblis. Mengingat betapa luasnya lautan dari alam iblis penatua, kita tidak perlu khawatir untuk bertemu dan diidentifikasi oleh makhluk iblis tingkat tinggi. Masalah dengan rute ini adalah bahwa ada banyak jenis binatang iblis laut di laut iblis. Jika kita bertemu dengan apak puluhan ribu binatang laut, kita tidak punya pilihan selain melarikan diri. Selain itu,
tidak ada kekurangan binatang laut setingkat Raja Iblis di Lautan Iblis, dan itu dikatakan bahwa bahkan ada binatang laut tingkat leluhur suci. Jika kita mengambil rute ini, kita akan mencapai tujuan kita dalam waktu sekitar 5-6 tahun. Tanda petik ganda buka. Itu masih terlalu berisiko. Aku tidak tahu banyak tentang Lautan Iblis, tapi monster laut di alam roh kita sangat tangguh bahkan untuk ras terkuat di dunia kita. Selain itu, kita sama sekali tidak terbiasa dengan Lautan Iblis. Jika kita tersandung ke wilayah laut yang berbahaya, kita akan berada di dunia yang bermasalah. Apa rute ketiga, Kakak Long? Holy Maiden Thousand Autumns bertanya dengan alis berkerut. Rute terakhir melibatkan menuju ke barat sambil menyusuri sepanjang tepi padang rumput ini sampai kita memasuki dataran iblis yang tandus. Wilayah dari alam iblis penatua itu sangat mirip dengan dunia primordial dari alam roh kita, ada juga binatang buas yang bisa ditemukan di sana, tetapi jauh lebih sedikit daripada di Lautan Iblis. Dengan kekuatan kita seharusnya tidak memiliki terlalu banyak kesulitan untuk menavigasi melalui dataran itu. Masalah dengan rute ini adalah bahwa tidak hanya itu yang terpanjang dari ketiganya, kita akan juga harus melewati Illusion Hole Desert yang sangat terkenal. Gurun itu adalah salah satu dari 10 area terlarang di Elder Devil Ray Alam. Semua pembudidaya yang menjelajah ke gurun itu akan sangat lemah, dan yang lebih memprihatinkan adalah tidak ada teknik gerakan atau harta karun dapat digunakan di gurun itu, jadi Anda harus melewatinya seluruhnya dengan berjalan kaki, kata patriark keluarga panjang itu. Hati Honli tergerak sedikit saat mendengar ini sebelum bertanya, apakah ada binatang iblis yang kuat atau serangga berbisa di Illusion Hole Deserts? Patriark keluarga panjang menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Ada beberapa monster iblis kelas rendah dan kelas menengah di Illusion Hole Desert, tapi bahkan jika kita sangat lemah, kita akan bisa merawat mereka dengan mudah. Satu-satunya hal yang menjadi ancaman bagi kita di gurun itu adalah Illusion Hole Devil's Wind. Namun, meskipun kekuatan sihir kita akan sangat dibatasi, indera spiritual kita tidak akan terpengaruh sama sekali, jadi kita harus mampu menahan angin jahat itu selama kita tetap waspada. Tanda petik ganda buka. Kalau begitu, mengapa kamu secara khusus memilih gurun ini sebagai penghalang utama? Tentunya harus ada hal lain yang harus kita khawatirkan, kata Honli sambil tersenyum. Memang, Saudara Han, jika sejauh ini masalah yang harus kita hadapi, maka saya akan memilih rute ini segera bahkan tanpa mempersiapkan dua rute alternatif itu. Masalah utamanya adalah bahwa Illusion Hole Desert terlalu jauh besar, tanpa bisa menggunakan harta karun atau teknik pergerakan untuk melewatinya, akan butuh 5-6 dekade untuk sampai ke sisi lain, jawab patriark keluarga panjang dengan senyum mesam. 5-6 dekade. Honli dan wanita dari keluarga YS sama-sama tercengang mendengar ini, sementara makhluk roh tetap tenang, menunjukkan bahwa mereka sudah tahu tentang skala Illusion Hole Deserts. 5-6 dekade itu terlalu lama. Pada saat kita sampai di laut asal iblis, kesengsaraan iblis kemungkinan besar sudah berakhir. Selain itu, semakin lama kita sampai di sana, semakin besar peluangnya bahwa ada yang tidak beres, kata pria berambut panjang dari keluarga panjang. Kalau begitu, mana dari dua rute pertama yang kamu pilih? Saudara Lin, patriark keluarga panjang bertanya. Pria berambut panjang itu ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi, dan menjawab, yang pertama terlalu beresiko, yang kedua juga agak beresiko, tapi selama kita berhati-hati, ada kemungkinan kita bisa sampai ke Devilis laut asal tanpa diketahui oleh binatang laut manapun. Tanda petik ganda buka. Baiklah, bagaimana menurutmu, rekan Taois Han? Rekan Taois 1000 musim gugur, patriark keluarga panjang bertanya saat dia menoleh ke Honli dan parawan suci 1000 musim gugur. Selain Roh Kudus yang diselimuti cahaya putih yang hampir tidak pernah berbicara, keduanya adalah satu-satunya makhluk tahap integrasi tubuh akhir yang hadir, jadi kepala keluarga panjang secara alami tertarik untuk mendengar pendapat mereka. Rute kedua tampaknya lebih masuk akal daripada dua lainnya. Namun, saya lebih suka menggunakan rute ketiga jika kita dapat mengambil lebih sedikit waktu untuk melintasi gurun Illusion Hole, Honli mendesah. Aku juga sependapat.
Sebenarnya ada metode untuk melintasi gurun Illusion Hall dalam waktu yang lebih singkat, tapi bahkan itu akan memakan waktu sekitar 30 tahun, yang masih terlalu lama, kata Holy Maiden Thousand Autumns. Oh, bolehkah saya bertanya metode apa ini? Saya tidak menyadari bahwa metode seperti itu ada, Patriark Keluarga Panjang buru-buru bertanya dengan cara yang terkejut. Saya juga tertarik untuk mendengar ini, Han Li menimpali dengan ekspresi penasaran.